Salam sejahtera bagi Bapak Sanwani dan bagi kita semua. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang analisis data pengangguran di DKI Jakarta menggunakan aplikasi Tableau. Kami dari kelompok 5 ada saya sendiri, Michelle Angelia, kemudian ada Tasya, ada Rani, ada Satya, ada Sani, dan juga ada Meliana, Herlen, dan juga Dede. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang latar belakang. Pengangguran sendiri merupakan salah satu permasalahan perekonomian yang cukup serius di Indonesia, dikarenakan populasi yang begitu banyak dan angka pertumbuhan masyarakat yang lebih cepat dibandingkan dengan jumlah lapangan pekerjaan, dikarenakan lambatnya perkembangan ekonomi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Meliana. Ini saya Meliana akan menjelaskan identifikasi masalah. Pada kesempatan kali ini, kami mengambil dan akan menganalisis data pengangguran yang ada di Ibu Kota DKI Jakarta. Mengingat banyaknya populasi yang ada di Jakarta, dimulai dari penduduk lokal hingga pendatang dari berbagai daerah. Hal ini membuat lapangan pekerjaan di DKI Jakarta tidak sebanding dengan populasi yang begitu banyak atau besar. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk melakukan analisis dan identifikasi terhadap data yang kami dapatkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Sania. Baik, selanjutnya saya Siti Sania. Di sini saya akan menjelaskan kerugian bagi masyarakat dan bagi negara. Yang pertama yaitu ada kerugian bagi masyarakat. Yang pertama bisa meningkatkan angka kemiskinan. Yang kedua memicu tindakan kriminal. Yang ketiga munculnya ketidaksejahteraan sosial. Yang keempat menjadi beban psikologis bagi diri sendiri dan keluarga. Selanjutnya yaitu adapun kerugian bagi negara. Yang pertama yaitu hutang negara makin meningkat. Yang kedua, rendahnya rata-rata pendapatan penduduk per kapita. Yang ketiga, berkurangnya sektor pajak yang diterima negara. Terus yang terakhir, biaya sosial yang dikeluarkan pemerintah meningkat. Sekian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Herlen. Kepadanya dipersilahkan. Ya, di sini saya akan menjelaskan metode penelitian. Di sini ada mencari data. Pencarian yang dilakukan dengan research dari berbagai macam artikel yang akan digunakan untuk menganalisis. Penggunaan Tableau. Penggunaan Tableau untuk melakukan analisa data terkait dan membuat dashboard. Di sini penyajian hasil analisis. Penyajian hasil analisis berupa kesimpulan dan juga saran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dede. Baik, dengan saya sendiri, Dede Rifandi. Tableau dikutip dari Interwork. Tableau adalah sebuah tool yang dapat mempermudah pembuatan analisis visual interaktif dalam bentuk dashboard. Adapun menurut Tan Target, Tableau adalah software yang mendukung visualisasi data secara kolaboratif bagi seseorang yang bekerja dalam menganalisis informasi bisnis. Sistem rekrutmen Tableau, sistem operasi Microsoft Windows 8, 8.1, Windows 10, x64-bit, memori 2 GB, disk minimal 1,5 GB, CPU SSE 4.2, dan VOC NTM Max. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, kemudian saya akan menjelaskan tentang demo aplikasi pada Tableau itu sendiri. Pertama-tama kita harus mendownload terlebih dahulu Tableau yang akan digunakan untuk membuat dashboard yang akan kita buat. Pertama-tama di sini kita ke menu, kemudian ada pilihan more, kemudian kita cari data yang kita gunakan itu mau apa. Di sini kami menggunakan dua data, yaitu data jumlah penduduk dan jumlah DKI Jakarta. Karena saya sudah membuatnya, maka kita akan skip saja di bagian sini. Kemudian kita langsung ke membuat worksheet yang pertama, yaitu di sini wilayah pengangguran tiap daerah. Kita beri nama sheet ini wilayah pengangguran tiap daerah. Untuk membuat sheet ini, kita menarik tables yang ada di wilayah ke dalam rows.
Kemudian kita juga masukkan jumlah pengangguran terbukanya itu ke dalam kolom. Setelah itu maka hasilnya ini terdapat wilayah pengangguran tiap daerah. Yang paling banyak itu adalah Jakarta Timur, kemudian yang paling sedikit itu ada di Kepulauan Seribu. Kita juga bisa memilih di sini grafik atau chart yang kita pengen gunakan. Di sini kita memilih chart yang ini. Kemudian selanjutnya kita bikin sheet yang kedua. Sheet yang kedua ini kita beri nama dilihat dari segi jenis kelamin, karena kita pengen tahu jenis kelamin yang paling banyak itu jenis kelamin apa. Dan sama caranya juga seperti yang pertama, yaitu kita memilih tables dari jenis kelamin yang akan kita masukkan, kemudian jumlah dari penduduk yang menganggur, kemudian didapatkan hasil laki-laki itu yang paling banyak menganggur di DKI Jakarta. Kemudian kita bikin sheet yang ketiga, yaitu dari dilihat dari segi kecamatan. Sama, prosesnya juga sama, yaitu kita mengambil tables dari jenis yang akan kita gunakan, kemudian masukkan juga jumlahnya, kemudian maka akan dapatkan hasil seperti berikut. Kemudian juga kita bisa memilih chart yang akan kita gunakan di dalam menu Show Me ini. Kemudian yang keempat, kita bisa juga membuat sheet lagi nih, dengan memberi nama dari segi kelurahan. Prosesnya juga sama, yaitu kita mengambil tables dari jenis kelurahan, kemudian jumlahnya juga sama. Kemudian maka akan didapatkan hasil seperti berikut. Kita bisa tahu nih yang mana yang paling banyak, yang mana yang paling sedikit dari kelurahan tersebut. Kemudian kita juga pengen tahu nih usia berapa aja yang banyak menganggur di DKI Jakarta. Karena dari data tersebut itu sudah dispesifikasikan usia mereka adalah 15 tahun sampai 64 tahun, di mana penduduk mereka sendiri itu sebanyak 54.777 penduduk. Nah, setelah kita membuat worksheet, kita selanjutnya membuat dashboard. Caranya itu adalah tinggal menambahkan dashboard di bagian sini, kemudian kita tarik dari sheets yang kita sudah buat ini, kita tarik semua ke dalam dashboard ini, maka hasilnya seperti ini. Kita masukkan satu persatu ke dalam dashboard kita. Kemudian jangan lupa memasukkan judul. Di sini kami beri judul data pengangguran di wilayah DKI Jakarta. Kemudian ada jenis kelaminnya. Jenis kelamin yang paling banyak itu adalah laki-laki. Kemudian ada wilayah pengangguran tiap daerahnya itu yang paling banyak adalah Jakarta Timur. Dan di sini juga kita bisa memfilter wilayah yang mana yang kita pengen cari. Misal kita pengen cari Jakarta Utara. Maka akan muncul kota administrasi Jakarta Utara. Kemudian juga ada segi kecamatan. Kita bisa melihat berapa banyak yang menganggur dari segi kecamatan. Kemudian juga ada kelurahan. Kita juga bisa melihat beberapa banyak kelurahan penduduk yang menganggur di kelurahan tersebut. Kemudian juga ada usia. Di sini ada 15 tahun sampai 64 tahun, di mana penduduknya tersebut adalah 54.777. Untuk membuat judul tersebut, kita menggunakan teks ya, di sini, di bagian objek sini. Setelah kita anggap semua selesai, maka kita bisa nih melihat dengan metode presentasi. Ya, dengan saya Satya Hadiwibowo, saya akan menjelaskan tentang solusi yang kami tawarkan. Yang pertama ada meningkatkan mutu pendidikan, karena dengan pendidikan yang baik dan bagus, kita akan mendapatkan ilmu-ilmu secara teori maupun
secara praktek yang tidak bisa didapatkan oleh orang yang tidak berpendidikan. Kemudian ada menambah keterampilan melalui Badan Latihan Kerja atau BLK. Yang ketiga, mengikuti bimbingan dan penyuluhan keterampilan kerja. Dan yang terakhir, ada menempatkan diri di tempat dan pekerjaan yang tepat. Karena jika kita menempatkan diri pada pekerjaan yang tidak tepat, itu sama saja kita tidak dapat berperan aktif pada pekerjaan tersebut. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rani Oktaviani. Terima kasih. Kesimpulan, jadi dari presentasi tadi, kesimpulannya yaitu total pengangguran di wilayah DKI Jakarta dari sampel data yang kami ambil, yaitu terdapat 54.777 penduduk, dan data terbanyak pengangguran berada di wilayah Jakarta Timur. Sekian presentasi dari kelompok kami, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.